Pulau Sumatera terbentuk akibat tumbukan kerak benua Sundaland dengan kerak Samudra Indo-Australia. Tumbukan yang terjadi berarah N 23 derajat E atau Hamilton 1979. Laju dari tumbukan tersebut membentuk arah kemiringan 60 derajat dengan jalur tepi barat kerak Sundaland. A. Letak relatif dan absolut. Pulau Sumatera terletak di bagian barat gugusan Kepulauan Indonesia. Di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, di timur dengan Selat Malaka, di sebelah selatan dengan Selat Sunda, dan di sebelah barat dengan Samudra Hindia. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Andaman, di timur dengan Selat Malaka, di sebelah selatan dengan Selat Sunda, dan di sebelah barat dengan Samudra Hindia. Lokasi absolut keadaannya tetap karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Secara astronomis, Pulau Sumatera terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 105 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang selatan. Pulau Sumatera mempunyai luas 473.481 km persegi. Batas alam Pulau Sumatera. Yang pertama itu ada batas laut Pulau Sumatera. Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka. Selain ada batas laut, Pulau Sumatera memiliki batas daratan. Sebelah utara berbatasan dengan negara Singapura dan Malaysia. Sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan Mentawai. Sebelah barat berbatasan dengan negara India. Sebelah timur berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Selain berbatasan dengan batas alamnya, Pulau Sumatera juga memiliki batas administrasi. 1. Provinsi Aceh. 2. Provinsi Sumatera Utara. 3. Provinsi Sumatera Barat. 4. Provinsi Riau. 5. Provinsi Kepulauan Riau. 6. Provinsi Jambi. 7. Provinsi Bengkulu. 8. Provinsi Sumatera Selatan. 9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 10. Provinsi Lampung. Sumatera tergolong daerah tipe iklim A, sangat basah, yang puncak musim hujannya jatuh antara bulan Oktober dan Januari, terkadang hingga bulan Februari. Berdasarkan iklim ini, Pulau Sumatera memiliki hutan gambut yang umumnya berada di daerah tipe iklim A atau B, yaitu di pantai timur Sumatera, hutan hujan tropis, dan hutan muson. Selain itu, juga memiliki hutan hujan tropis yang umumnya menempati daerah tipe iklim A dan B. Kondisi tanah Pulau Sumatera, pantai sebelah timur Sumatera, dan daerah hilir dari sungai-sungai besar, terdiri tanah aluvial hidromorfik dan ke arah hujan jenis tanahnya berupa aluvial maupun tanah hidromorfik kelabu. Hal ini menyebabkan daerah hulu sangat strategis untuk daerah perkebunan. Tanah rawa di sebelah timur Riau, Jambi, dan selatan umumnya terdiri dari tanah organosol, yaitu jenis tanah ini juga terdapat di Tenggara dan selatan Sumatera Utara, Aceh Barat, serta di barat laut dan selatan Sumatera Barat. Sebagian besar dari permukaan tanah dataran rendah Pulau Sumatera terdiri dari tanah potsolik merah kuning yang keadaan Pulau Sumatera menunjukkan bahwa kemiringan penunjaman, punggungan busur muka, dan cekungan busur muka telah terfragmentasi akibat proses yang terjadi. Australia dan lempeng-lempeng mikro tersier mengkonstruksikan sistem busur Sunda sebagai busur kepulauan-kepulauan yang lebih labil. Perbedaan sudut penunjaman antara Provinsi Jawa dan Provinsi Sumatera Selatan, busur Sunda mendorong pada kesimpulan
bahwa batas busur Sunda yang mewakili sistem busur kepulauan dan busur api benua terletak di Selat Sunda. C. Zona proses geomorfologi. Proses geomorfologi adalah perubahan yang terjadi baik secara fisik maupun kimia dari permukaan bumi. Penyebab dari proses ini adalah benda-benda alami yang kita kenal sebagai zat geomorfik dalam bentuk air dan angin. Zona proses geomorfologi terbagi menjadi 9 di antaranya. Yang pertama, zona bentuk lahan struktural atau tektonik. Bentuk lahan struktural merupakan bentuk lahan yang terjadi akibat pengaruh struktur geologi yang kuat. Bentuk lahan struktural terbentuk karena adanya proses endogen atau proses tektonik yang berupa transmisi, pelipatan, dan pensesaran. Salah satu bentuk lahan asal struktural yang ada di Sumatera yaitu Ngarai Siano. Ngarai Siano ini terbentuk akibat adanya patahan semangko yang juga merupakan bentuk lahan asal struktural. Yang kedua, zona bentuk lahan vulkanik. Bentuk lahan vulkanik merupakan bentuk lahan yang terjadi akibat aktivitas Gunung Merapi. Contohnya yaitu Gunung Kerinci di Sumatera. Gunung Kerinci merupakan gunung berapi dengan ketinggian 3.805 mdpl, yaitu sekaligus merupakan gunung berapi tertinggi se-Asia Tenggara. Gunung api yang masih aktif ini terletak di area perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Yang ketiga, zona bentuk lahan denudasional. Bentuk lahan denudasional merupakan bentuk lahan yang terjadi akibat proses degradasi seperti longsor dan erosi. Bentuk lahan denudasional di Sumatera adalah lembah Anai, termasuk bentuk lahan denudasional. Dengan kata lain, lembah Anai adalah contoh dari bentuk lahan yang terbentuk akibat proses denudasional. 4. Zona bentuk lahan fluvial. Bentuk lahan asal proses fluvial terbentuk akibat aktivitas aliran sungai yang berupa pengikisan, transportasi, dan pengendapan, membentuk bentukan deposisional yang berupa menjadi tangan daratan aluvial dan bentukan lain dengan struktur horizontal disusun oleh sedimentasi material berbutiran halus. Sumatera, contoh dari bentuk lahan asal fluvial adalah Pulau Kemoro di tengah Sungai Musi, Sumatera Selatan. Zona bentuk lahan marine. Bentuk lahan marine merupakan bentuk lahan yang terjadi akibat proses laut toleh, tenaga gelombang, arus, dan pasang surut. Sumatera ada bentuk lahan asal laut yaitu Pantai Cermin. Pantai Cermin berada di sebuah kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. 6. Zona bentuk lahan Oalin. Daerah di Pulau Sumatera yang merupakan zona proses geomorfologi. Bentuk lahan Oalin adalah zona sesar Sumatera atau zona sesar Semangko. Zona ini memiliki pola memanjang yang mengikuti fisiografi dari Bukit Barisan yang merupakan zona geoantiklin yang memanjang dengan bentuk depresi. Zona ini memanjang dimulai dari Teluk Semangko, Sumatera Selatan sampai Lampung hingga ke bagian barat laut di Kota Raja, Aceh. Yang ketujuh, zona bentuk lahan pelarutan atau karst. Bentuk lahan asal karst merupakan bentuk lahan yang terjadi akibat proses pelarutan pada batuan yang mudah larut, seperti batuan gamping dan dolomit, karst menara. Contoh lahan asal proses pelarutan yaitu Goa Harimau Sumatera yang
berada di Sumatera Selatan. 8. Zona bentuk lahan organisme merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat pengaruh kuat aktivitas organisme flora dan fauna. Contoh, satuan bentuk lahan ini adalah mangrove dan terumbu karang. Pulau Kasia memiliki terumbu karang paling baik jika dibandingkan dengan pulau lain di sekitarnya. Hal ini diduga terjadi akibat kondisi lingkungan pada perairan tersebut. Yang ke-9 atau yang terakhir, zona bentuk lahan antropogenik merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat aktivitas manusia. Contoh pelabuhan Tanjung Api di Sumatera. Pelabuhan termasuk lahan antropogenik karena bentuknya telah merubah bentuk lahan pesisir sebelumnya.